si Raja Santet, si Raja keilmuan Nusantara itu kurang lebih yang Munawir itu udah teruji gitu. Boleh jadi nggak ada yang tahu, soalnya dia itu seperti datang sendiri, hilang sendiri gitu. Tiba-tiba banyak apa yang dia harapkan, apa yang dia tunggu itu ada di sana. Gitu. Seperti apa? Seperti dulu ada mungkin gitu ya. Ada uang atau? Ada uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Jejak Cibatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berziarah ke makom Waliullah Makbaro Eyang Munara Munari yang ada di Kecamatan Cibatu, Desa Sukalila, dan insya Allah saya ditemani dengan Pak Alit sebagai spiritual atau ahli spiritual atau praktisi supranatural. Makom Waliullah ini adalah dikenal dengan wali yang kalau punya penyakit atau kiriman atau pada manusia ya berbentuk sihir, teluh, biasanya berwasilah di sini insya Allah sembuh dengan kesembuhan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyebut video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Tonton terus di Jejak Cibatu edisi spiritual. Hari ini saya akan berziarah ke makom Munara Munari dan saya ditemani dengan seorang praktisi supranatural yaitu Pak Alit. Kita akan nanti ke sana ya. Sudah ditemani sama Pak Alit. Pak Alit, ini makom itu yang Pak Alit tahu, makom Munara ini makom keramatnya seperti apa Pak Alit? Makom keramat Eyang Munara Munari itu ya cukup legendaris. Beliau itu tokoh yang sangat mumpuni di masanya, ya. Gitu, sehingga siapapun mereka yang terkena ilmu-ilmu negatif seperti santet apa gitu, ya, itu dengan sangat mudah diatasi gitu. Jadi otomatis konon menurut cerita itu sampai seluruh wilayah Indonesia itu mengetahui tokoh yang satu ini gitu. Jadi udah sampai ke ya sudah terkenal ya berarti ya. Bukan terkenal lagi, dia bahkan boleh jadi sedunia dia. Orang-orang Malaysia dan sebagainya itu beliau itu diketahui juga gitu. Bahkan ada orang Brunei yang sempat dulu itu yang konon katanya ada yang berobat ke sini gitu. Yang kena teluh berarti ya. Kena teluh, kena santet, teluh itu. Yang kena penyakit negatif lah, ya. Seperti ya teluh, santet dan lain sebagainya. Iya. Aduh, lumayan capek padahal ya. Itu lumayan juga karena kita jalan kaki sebetulnya bisa saja pakai motor, cuman nanti di depan sana itu agak sedikit sedikit naik, agak curam juga sih. Dan memang ini hari kan sudah hujan, jadi bahasa Sunda nama galeur rodok. Sahabat, tonton terus di Jejak Cibatu edisi spiritual.
Ini simbolnya ini, yang munar-munar itu pohon yang dua ini. Itu sama itu. Jadi simbolnya ini apa seperti palit? Jadi dulu itu sebetulnya kalau dikatakan meninggal itu harus ada tempat kuburnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba konon katanya dia itu menghilang di sini gitu. Di dua pohon ini. Ini pohon apa ya? Apa ini pohon? Ini jadi sahabat simbolnya tuh identiknya yang munar-munar ini adalah dua pohon ini. Ini yang kesini itu biasanya kebanyakan yang ini ya apa, kena santet atau menghilangkan ya? Iya, menetralkan, menyembuhkan santet-santet keras. Jadi santet keras ini nanti bisa di sini ya bermunajat ya, bertawasul. Iya. Yang munar-munar ini nanti kita di sini ya. Kalau yang ini makam siapa? Itu makam siapa lupa deh. Nah, yang ini adalah makam munar-munar ini ya, yang munar-munar ini. Kita akan bertawasul di dalam dan kita sahabat ya, sahabat jejak Cibatu, kita akan bertawasul ya. Kita akan bertawasul dulu bersama praktisi spiritual Pak Alif yang sudah dikenal di Kecamatan Cibatu. Kita akan bertawasul sahabat di makom yang munar dan menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya karena berdua ya karena saya ini dengan soal tadi kalau isinya gue mau biarnya. Cibatu, alhamdulillah barusan kita sudah selesai bertawasul ya di makom Eyang Keramat atau di makom Eyang Munara dan Munari. Pak Alif, saya ingin tanya nih, barangkali yang Pak Alif tahu tentang Eyang Munara ini sejarahnya seperti apa yang Pak Alif tahu? Alhamdulillah dalam hal ini itu padang ya banyak versi tentang yang munari, cuman yang saya tahu itu dulu di akhir menjelang wafatnya beliau itu dia itu sangat betul-betul tergolong ahli solihin lah gitu. Jadi istilahnya dia betul-betul muslim yang taat gitu. Cuman di awal-awal perjalanannya beliau itu ya cukup ya nama juga yang Munawi itu yang tersohor itu si Raja Santet, si Raja keilmuan Nusantara itu kurang lebih yang Munawi itu udah teruji gitu. Ini namanya yang Munari bukan? Ada aslinya, saya nggak berani bilang nama aslinya, cuman yang familiar itu. Iya, familiar gitu. Itu kalau ini yang paling tahu ini di abad keberapa beliau hidup itu? Kalau yang tahu Pak Alif? Yang saya tahu itu kurang lebih di abad keberapa ya? Itu satu lettingnya Eyang Wali Japar Siddiq aja. Oh, sama Eyang Wali Japar Siddiq. Sama Eyang Wali Japar Siddiq, terus yang saya tahu ya, yang Papat ya. Cuman kan kalau orang-orang dulu itu kemungkinan kesaktiannya kan teruji. Usianya itu panjang-panjang. Kadang-kadang dia itu di zamannya siapa ada, terus di zamannya itu Eyang Wali juga ada gitu. Sampai ke sini, sampai ke Eyang Salinggi itu dia itu sampai masih ya. Yang saya tahu itu. Kemarin kita juga gitu. Ke Eyang Salinggi juga kemarin. Sambil ngerokok ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti ini kalau disilsilakan ini keturunan mana ya?
Nah, kalau masalah itu mungkin saya kurang tahu ya. Mungkin boleh jadi nggak ada yang tahu gitu. Boleh jadi nggak ada yang tahu. Soalnya dia itu seperti datang sendiri, hilang sendiri gitu. Gitu. Tapi mungkin itu yang saya nggak tahu aja gitu. Mungkin mereka banyak yang tahu. Cuman yang saya tahu juga mereka juga nggak ada yang tahu gitu. Yang saya tahu juga. Cuman yang sempat saya tahu dan rasakan wasilah karomahnya atau majiahnya itu adalah banyak sekali yang saya rasakan dan yang saya dirasakan tahu. Palit apa coba? Dulu itu sempat saya ngantar temen atau teman saya itu istilahnya reado di sini lah. Jadi sempat dia itu kena himpitan perekonomian lah gitu. Himpitan perekonomian dan lain sebagainya bla bla bla. Giliran suatu ketika dia itu jarah ke sini, jarah ke yang Munari. Pada saat dia datang ke tempat ini ada dua sosok atau ada dua orang yang sedang jarah, dan begitu teman saya masuk, dia keluar, teman saya itu sampai nginep dan sebagainya bla bla bla. Nginep di sini? Nginep di sini. Oh iya. Nginep di sini. Paginya itu ini maaf saya cerita, bukan promosi dan sebagainya. Tiba-tiba banyak apa yang dia harapkan, apa yang dia tunggu itu ada di sana. Gitu. Seperti apa? Seperti dulu ada mungkin gitu ya. Ada uang atau? Ada uang. Ada uang. Mungkin yang orang yang jarah itu mungkin nyimpan uang atau gimana, nggak tahu saya. Cuman logisnya mungkin mereka yang pas teman saya itu datang, mereka tinggalin uang kayaknya gitu. Mungkin gitu. Kalau istilahnya tirakat di sini ya. Tirakat di sini satu malam. Satu malam. Biasanya saksi itu masih ada, teman saya. Masih ada. Saksi nanti hidupnya. kita sahabat jejak si batu boleh nanti dihadirkan, atau mungkin kapan kita hadirkan bahwa di sini itu kalau kita bermunajat, berfolwat ya kita. Jadi Allah perkenankan beberapa hal dengan wasilahnya majiah atau karomahnya yang munari. Jadi kalau yang biasanya dibaca ya apa di sini tuh? Itu surat Yasin sama ayat kursi. Surat Yasin dan ayat kursi ya. Surat Yasin dan ayat kursi. Berarti yang terus pengalaman Palit sendiri apa lagi tuh? Ada yang lagi selain daripada itu apa? Banyak cerita mistik kayak gitu. Cuman saya nggak bisa cerita semua juga gitu. Soalnya kan itu takut mengganggu. Ada kode etik, ada pelanggaran kode etik lah. Kan kayak gitu. Jadi di sini tuh yang terkenalnya itu adalah tadi itu yang mungkin yang terkena santet. Cuman kalau ada yang sakit kayak gitu ya, kayak orang kena ke dokter nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa dan sebagainya, periksa darah stabil bla bla bla. Tapi ada yang dirasakan sama dia itu sesuatu yang sakit lah gitu. Datang aja ke sini itu dengan wasilahnya gitu, karomahnya yang munari. Insya Allah pulang dari sini itu beres aja. Sehat. Tanpa harus diapa-apain. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berarti memang betul ya karomahnya yang munari ini terkenal dengan yang namanya kena santet, kena guna-guna itu biasanya syariat ke sini itu pulang dari sini suka sembuh ya. Insya Allah dengan wasilahnya Allah berikan kesembuhan melalui wasilah karomahnya yang menarik. Jadi di sini tuh tadi tuh kalau mau tirakat silakan tirakat di sini ya. Untuk kalau meminta kekayaan bukan meminta kekayaan ya, mungkin meminta jalan. Wasilah itu asbab syariat ya. Sebab nanti ada akibat Allah berikan dari apa aja jalannya, dari apa aja melalui dengan jalannya tirakat di sini atau wasilahnya yang munari, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Ada pesan Palit untuk sahabat saya, subscriber saya? Sahabat-sahabat untuk beberapa hal yang punya dihadapkan dengan banyak persoalan dan lain sebagainya, cukup di awal itu diterima aja dulu gitu. Emosinya distabilkan dulu. Setelah diterima itu nanti ada sesi berikutnya, dan insya Allah itu ada backgroundnya itu seperti miracle, seperti keajaiban gitu. Pada saat kita menerima utuh
apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Seperti itu aja, mungkin itu aja. Oke, siap. Terima kasih Pak Alit atas waktunya. Dan juga nanti bagi sahabat yang mau berkonsultasi dengan Pak Alit, nanti saya akan cantumkan nomor HP-nya Pak Alit di deskripsi. Terima kasih Pak Alit atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapes. Nah ini sahabat, jadi ini adalah simbol bahwa di makom yang munara-munara ini adalah ya sahabat. Jadi ada dua ini. Jadi ini banyak katanya, konon katanya, kalau apa benarnya, ketika ada yang ini kan di kekai ini di apa ya, dipegang atau bagaimana nih? Rata-rata hampir yang apa bukan dipegang sih, jadi yang banyak paku-paku itu di situ, cuman sekarang udah pada dicabutin. Paku-paku, terus pakaian-pakaian yang enggak ronok tuh di situ tuh ya, di pohon itu. Oh, di pohon itu. Di pohon yang itu mungkin kalau dicari sekarang juga ada, cuman buat apalah. Iya. Jadi di sini tuh katanya cabutnya di sini nih, atau dipegangnya di sini atau bagaimana tuh? Kalau misalnya kita kalau ada maku atau apa, kita maku di sini misalnya gitu, atau nempelin sesuatu di sini. Alhamdulillah sahabat Jejak Cibatu, di video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita bertemu lagi di makom-makom makbaroh atau waliullah yang lainnya, dan semoga kita mendapatkan sebuah keberkahan dan karomahnya dari para wali yang kita datangi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia rahayu, 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 rahayu.